Pemirsa, apa kabar? Salam sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta pada program Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Coki Sitohang di sini. Dan saya Permatasari Harhab di sini. Kembali menjumpai Anda, tentunya akan memberikan informasi seputar kesehatan dan tidak hanya informasi tapi juga memberikan solusinya pada Anda. Betul. Saya mau tanya nih, seger amat kayak Bang Coki ini ya. Pasti dong. Jantung aman, Bang? Jantung sih aman ya, kecuali kalau akhir bulan biasanya agak kenceng detaknya itu. Nih, biasanya emang kalau akhir bulan itu emang agak kencang, tapi kalau akhir bulan ya, Bang, ikat pinggangnya dikencengin. Oh iya, jantungnya betul. jangan. Itu harus dijaga loh kesehatannya. Setuju, Bener kan? Setuju. Pemirsa, kami nggak akan pernah bosan mengingatkan Anda pentingnya menjaga kesehatan jantung. Karena masih banyak sebagian dari kita ini yang mengonsumsi makanan berlemak, berminyak secara berlebihan, dan itu pasti akan mengganggu kinerja jantung suatu saat nanti. Benar, seperti narasumber kita kali ini nih Bang Coki ya, Bapak Haji Edi Basuki yang sudah bergabung dengan kita. Beliau awalnya tidak menyadari bahwa jantungnya mengalami masalah. Namun suatu hari ini tiba-tiba dada kirinya terasa sangat sakit. Nah, ketika diperiksa ternyata beliau mengalami gangguan irama jantung. Jantungnya berdetak secara tidak beratur. Keluhan jantung ini pemirsa terjadi berulang-ulang selama bertahun-tahun. Sekarang bagaimana kabarnya? Halo Pak Edi. Hai Pak Edi, apa kabar? Sehat Pak. Di sampingnya ada Mas Boy Kedianugraha. Iya, Mas Boy Kedianugraha. Apa kabar Mas Boy? Sehat. Kalau lihat dari perbedaan usia, beliau berdua ini nggak beda jauh ya Iya. sebenarnya. Tapi ada satu cerita yang kita akan pelajari dari kehidupan Pak Edi. Beberapa tahun yang lalu, beliau mengalami keluhan sakit jantung dan itu terjadi sampai kira-kira tahun 2021 kemarin. Pak Edi, awalnya keluhan jantung itu seingat Bapak terjadi tahun berapa dan bagaimana proses itu Pak terjadi? Tahun 2002 saya sedang mau sholat maghrib. Saya nunduk itu karena mau lepas sepatu, ternyata jantung dada kiri saya nyeri, sakit gitu. Jadi karena itu di luar tempat kesehatan, jadi saya panggil tukang urut. Karena masih sakit, besoknya baru ke dokter. Begitu dokter itu periksa, waduh ini gawat ini, karena bisa berhenti jantungnya. Dokter bilang ini apa? Serangan jantung atau apa? Irama jantung kan ya. Aritma. Jadi cepat segera masuk ke rumah sakit. Waktu dokter bilang ini ada kelainan pada denyut jantung. Iya. Bapak langsung teringat nggak? Jangan-jangan gara-gara saya punya gaya hidup A, B, C, D, misalnya nggak teratur pola makannya. Iya, saya itu makannya itu sering kambing guling, gulai kambing, sop iga sapi. Wow. Jadi tapi tidak pernah olahraga itu. Dokter bilang boleh makan itu tapi harus olahraga setiap hari 1,5 jam. Nah 2004 Bapak naik haji, benar? Naik haji ya. Naik haji dan Bapak mengalami masalah kesehatan jantung juga pada saat naik haji. Waktu saya haji itu nggak ada masalah. Begitu sampai di Arafah terasa sakit saya, seperti ditusuk jarum dan sampai ke belakang. Ini saya berdoa, ya Allah, kalau mau cabut saya jangan sekarang, karena anak saya masih kuliah, saya bilang gitu. Pak Edi pertama kali terkena masalah jantung atau masalah kesehatan jantung ini 2002, berarti 20 tahun yang lalu. Lalu 2021 terkena lagi, ini kan panjang waktunya nih Pak. Iya. Nah ini gimana yang 2021 ini ceritanya? Tahu-tahu kok ada itu denyut lagi, berhenti lagi. Jadi setiap sebentar-bentar begitu, jadi kalau lagi berhenti ya, jadi kurang nyaman. Tapi tensi Bapak tinggi nggak Pak? Waktu itu 150/100. Mas Boy, 150 tekanan darah apa itu termasuk tergolong tinggi? Tergolong tinggi. Kita sekarang tetap mengadopsi bahwa tekanan darah normal itu 120/80. Tekanan sistolik 120, tekanan diastoliknya 80. Dari 2002 ke 2021 ini kan panjang nih Pak. Iya. Apakah Bapak juga masih menerapkan pola hidup atau pola makan yang seperti itu yang tadi kayak gule-gulean? Ya waktu itu masih, tapi saya ke dokter cek denyutnya nggak benar iramanya itu, grafiknya kurang bagus. Dikasih obat, ternyata kok masih begitu juga. Karena istri saya udah beli teknologi laser, jadi saya pakai. Saya pakai malah nggak usah minum obat, sudah sampai sekarang normal. Cerita Bapak ini udah puluhan tahun terjadi, ada keluhan di jantungnya, sampai per hari ini beliau akhirnya menggunakan teknologi laser. Iya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada pemirsa bahwa semakin tua darah kita semakin kental. Semakin tua pembuluh darah kita semakin kaku. Inilah yang menjadi biang
kerok ya boleh, semua penyakit-penyakit. Karena ingat, organ-organ vital kita semakin tua dia masih membutuhkan tetap oksigen yang cukup, membutuhkan nutrisi yang cukup. Tahun 2002 sebenarnya sudah ada serangan jantung. Kemudian lanjut pada waktu haji, serangan jantung lagi. Jadi ini 1, 2 dan terakhir itu yang dia sudah mulai gangguan irama jantungnya juga. Nah, kenapa? Karena si darah yang kental itu ya mengakibatkan otot-otot jantungnya juga tidak rata dia berkontraksinya. Akibatnya apa? Oksigen yang dialirkan kurang, nutrisi yang dialirkan kurang, dan juga yang kita takutkan adalah justru darah yang kentalnya itu terbentuk bekuan darah. Dan bekuan darah ini kalau terpompa lagi dia bisa nyumbat di mana-mana. Makanya saat itu dokter menganjurkan untuk dirawat. Beruntungnya beliau ketemu teknologi laser yang sebenarnya dipakai oleh istrinya. Tapi kan kenapa Bapak tiba-tiba tertarik? Karena istrinya sembuh atau membaik. Iya, karena si teknologi laser ini membantu untuk membuat aliran darahnya lancar sehingga otot-otot jantung yang sudah kekurangan oksigen ini menjadi normal kembali, dan pembuluh darah yang kaku terutama pada waktu diketemukan 2021 hipertensi itu elastisitasnya diperbaiki sehingga tekanan darahnya juga turun. Dan Pak Edi sekarang tensinya sudah membaik ya? Sudah terkendali? Iya. Berapa tensinya setelah menggunakan teknologi laser? 120/80 juga masih. Bagus sekali. Terasa segar, nyaman, enteng, ringan badan. Badan ringan. Iya. Pola tidurnya? Pola tidur nyenyak. Ini ada cerita yang menginspirasi dari Pak Edi, berusia 71 tahun. Beliau pernah mengalami serangan jantung. Kemudian irama jantungnya sangat tidak normal. Terinspirasi dari istri beliau yang menggunakan teknologi laser. Akhirnya Pak Edi menggunakan teknologi laser dan yang sudah dirasakan dari tensinya dulu 150, sekarang sudah normal 120. Jadi bagi pemirsa yang punya keluhan yang sama seperti Bapak Edi, yuk kita ubah pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Kita bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Kita akan mengulas lebih dalam lagi kisah Pak Edi dan bagaimana manfaat dari teknologi laser saat lagi. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, narasumber kami adalah Bapak Haji Edi Basuki, 71 tahun usianya. Tahun 2002, 20 tahun yang lalu, pertama kali kena serangan jantung. 2 tahun kemudian pada saat beliau melaksanakan ibadah haji, kena serangan jantung lagi di Arafah. Merasa hampir lewat, tapi dapat mujizat. Tahun 2021 kemarin, kena lagi serangan jantungnya. Pemirsa, sudah 3 kali akibat ada keanehan irama jantung. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan nih pemirsa ke Pak Haji Edi, sebenarnya kebiasaan apa sih Pak sebelumnya yang Bapak sering lakukan gitu sampai bisa terkena serangan jantung, Pak? Saya sering makan makanan yang berlemak. Contohnya? Contohnya kambing guling, gulai kambing, tongseng, sapi gak sapi. Jangan meniru pola hidup saya yang makanan sembarangan aja tapi nggak pernah olahraga. Jadi nggak boleh tuh yang namanya makanan sembarangan, apalagi tambah nggak pernah olahraga. Takutnya nantinya ada masalah dan bisa berakhir dengan komplikasinya. Betul Ai. Tapi bersyukur sekali pemirsa, beliau ini adalah seorang pengguna teknologi laser. Bapak sudah menggunakan teknologi laser sejak kapan Pak Edi? 6 bulan yang lalu. Perubahan apa pada kesehatan Bapak yang dirasakan? Terasa lebih enak lah, tidurnya juga enak, kesehatan enak, semua lancar semua. Lalu yang menggunakan teknologi laser juga bukan Bapak sendiri aja di rumah ya? Istri saya tadinya kan tinggi juga gula darahnya. Setelah memakai teknologi laser turun normal gitu. Mas Boyke, kalau kita lihat sekarang kondisi Pak Edi kan lebih sehat ya, lebih segar, lebih bugar, pola tidur juga lebih baik, tensinya juga sudah normal. Ini bagaimana teknologi laser bisa membantu kesehatan Pak Edi menjadi lebih bugar seperti ini? Pemirsa, saya ingatkan Pak Edi juga ya, semakin tua darah kita semakin kental ya, dan juga pembuluh darah semakin kaku, semakin kita sulit tidur karena hormon melatonin khususnya pada perempuan menurun, dan juga yang terpenting adalah imunitas kita juga menurun. Tapi kuncinya, sekali lagi, kuncinya adalah
Usahakan darah kita sehat, pembuluh darah kita sehat. Yuk kita lihat seperti apa sih darah Pak Edi waktu lahir sama waktu dia itu kondisi dalam keadaan serangan jantung. Seperti ini. Ini waktu Pak Edi lahir nih, waktu kita lahir semua. Darahnya lancar ya, membawa nutrisi oksigen ke seluruh organ-organ vital kita. Tapi karena Pak Edi dan juga saya mungkin dan juga pemirsa doyan lemak, gorengan, santan, gulai kambing, tongseng dan sebagainya, ini yang terjadi. Dia itu menjadi mudah menempel, lengket yang kita sebut sebagai agregasi trombosit. Nah inilah yang bisa menyumbat. Pak Edi menyumbatnya di jantung, sehingga otot jantungnya sebagian tidak teraliri. Akibatnya apa? Denyut jantungnya mengalami abnormal. 2 kali denyut, 1 berhenti karena tidak cukup oksigen. Bisa juga dia itu kalau terjadi penyumbatan di otak, terjadinya stroke. Nah, apa yang dibantu oleh teknologi laser seperti ini? Saat disinari, dia itu mencegah agregasi penggumpalannya. Ya. Lalu yang sudah menggumpal itu diuraikan dengan mekanisme yang namanya fibrinolisis. Pemirsa, saya ingin mengingatkan, jantung itu dari sejak lahir sampai sekarang 24 jam berdenyut terus-menerus. Jadi sayangi jantung kita dengan cara apa? Menjaga darah kita supaya tidak kental, menjaga pembuluh darah kita tetap baik dengan apa? Mengatur pola hidup termasuk pola makan, termasuk berolahraga ya Pak ya. Dan kalau kita sudah ada pun kita harus mau mengkonsumsi obat-obat dari dokter, ditambah dibantu dengan teknologi yang memang sudah terbukti. Betul. Yaitu teknologi laser. Lalu pembuluh darahnya memangnya terbantu juga, terbantu. Ada mekanisme yang disebut di pembuluh darah ini nitric oxide, di mana pada usia tua nitric oxide itu semakin menurun. Akibatnya apa? Pembuluh darahnya semakin kaku. Tetapi teknologi laser tadi mengaktifkan si nitric oxide itu sehingga pembuluh darahnya melebar, akibatnya tekanan darahnya menurun. Itu juga yang dialami Pak Edi yang tadinya 150/100 setelah menggunakan teknologi laser, sekarang 120/80. Wah. Makanya Pak Edi ngerasa lebih bugar, Pak. Kegiatan sekarang apa kesibukannya? Sekarang saya banyak beribadah aja. Biasanya olahraganya apa Pak kalau di rumah? Jalan kaki, naik sepeda, sama renang. Nah itu kuat Pak sekarang setelah menggunakan teknologi ya, laser? Tidak ada masalah. Berkat teknologi laser, saya bisa tambah bugar. Nggak ada keluhan apa-apa lagi. Oh iya. Ya, semoga seterusnya. Maka bagi para pemirsa, gunakan teknologi laser karena akan membantu semua. Nah, pemirsa, Pak Edi sudah mengajak nih, yuk gunakan teknologi laser supaya sehat juga kayak saya. Jadi bagi Anda yang punya keluhan yang sama seperti Pak Edi gitu ya, ayo gunakan teknologi laser ditambah dengan pola hidup yang sehat. Jadi karena tadi kita mengutip dari kata-kata dari Mas Boyke bahwa jantung kita itu berdetak 24 jam tidak berhenti. Jadi kita sayangi jantung kita. Ayo jaga peredaran darah kita agar tidak kental dan pembuluh darah kita agar tetap elastis dengan menggunakan teknologi laser. Dan seperti apa sih manfaat dari teknologi laser? Kalau ini sih gilirannya Mas Panji untuk menjelaskan kepada Anda. Pemirsa, kita memiliki satu jantung yang terus berdetak non-stop sejak kita dalam kandungan sampai akhirnya kita menutup usia. Ayo kita sayangi jantung kita dengan memberikan yang terbaik, kualitas darah yang terbaik, dan teknologi yang terbaik seperti teknologi low level laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin dapat membantu meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Karena sekarang teknologi laser hadir dengan 3 warna laser. Warna merah, biru, dan juga kuning. Laser yang berwarna merah manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita dengan cara membantu mengurangi gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dapat juga membantu mengurangi kekentalan darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Yang berwarna biru ini manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas pembuluh darah kita dengan cara membuat pembuluh darah kita lebih lentur, lebih lebar, supaya aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Kemudian yang berwarna kuning manfaatnya adalah untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Selain itu, teknologi laser juga bisa membantu mengurangi peradangan dan juga membantu mengurangi rasa nyeri.
Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser sekarang menjadi lebih praktis, lebih portable, karena sudah ada dokter laser. Sebuah alat kesehatan yang mengkombinasikan antara teknologi low level laser dan juga teknik akupuntur. Sehingga ketika Anda menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri Anda, 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning, akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda. Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kami harus mengulang sedikit karena bisa jadi Anda baru bergabung dengan Go Healthy saat ini. Pak Edi, 71 tahun, sudah menunaikan ibadah haji. Beliau ini tahun 2002 kena serangan jantung pertama di tanah air. 2 tahun kemudian pada saat lagi melaksanakan ibadah haji, kena serangan jantung di sana. Beruntung, mujizat, beliau bisa menyelesaikan ibadahnya dan kembali ke tanah air. Tahun 2021 kena lagi serangan jantungnya. Dan pemirsa, ada satu cerita yang sama beliau selalu ulang dari tadi, menyatakan bahwa irama jantungnya itu kadang-kadang bisa lemah sekali, kemudian baru berdetak normal. Tapi Pak Edi tidak tinggal diam karena mengubah pola hidupnya lebih sehat lagi, lalu juga ditambah dengan olahraga. Dan Bapak juga menggunakan teknologi laser ya Pak Edi ya? Iya. Setelah menggunakan teknologi laser, apa saja perubahan yang dirasakan sekarang? Setelah saya menggunakan teknologi laser, kesehatan saya lebih fit lagi. Tensinya gimana Pak sekarang? Tensinya normal, 120/80. 120/80. Iya. Dulunya sempat tinggi di 150/100 ya Pak ya? Iya. Dan di rumah juga istri menggunakan teknologi laser. Dia malah yang pertama kali terus-terusan. Iya. Saya ikutin. Berarti sekarang detak jantungnya udah normal Pak Edi? Sudah normal. Setelah beliau menggunakan teknologi laser, kok bisa lebih bugar? Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai di usia tua. Betul. Ya masa muda makan yang segala macam ya, lemak, gorengan, santan seperti Pak ini, ya kita dituai. Tahun 2002 mau sholat serangan jantung, 2004 berangkat haji serangan jantung, setahun yang lalu juga kemudian terkena hipertensi dan serangan jantung. Tapi alhamdulillahnya nih, ya beliau sekarang sehat karena beliau juga mengubah pola hidupnya, berolahraga, kemudian menggunakan teknologi yang memang sudah terbukti, yaitu teknologi laser, teknologi khusus untuk darah. Sekali lagi, darah kan tuh sebab 2002, 2004, 2021 semuanya berkaitan dengan kekentalan darah, semuanya berkaitan dengan pembuluh darah. Tapi kok bisa bugar? Nah, ketika teknologi laser dinyalakan, merahnya itu mencegah pengentalan darah, yang birunya itu lebih kepada pembuluh darahnya sehingga dia lebih melebar dengan mekanisme nitric oxide. Kemudian yang kuningnya itu lebih kepada tidurnya yang nyenyak. Ya. Selain itu, ketika dinyalakan juga kekentalan darah yang diakibatkan oleh kolesterol yang seperti istrinya alami itu, gula 24 jam dia muter-muter, ketika dinyalakan ada mekanisme yang namanya mitokondria. Diubahlah itu si kolesterol, diubahlah itu si gula darah menjadi tenaga, ya menjadi energi. Akibatnya apa? Gula darah si istrinya juga turun, dia lebih bugar, kok tidurnya nyenyak ya? Kita harus tahu, istrinya sudah memasuki usia menopause, Bapak juga sudah 71, sudah andropause. Hormon-hormon menurun, termasuk melatonin. Nah, melatonin yang sudah sedikit ini dioptimalkan kembali oleh si teknologi laser. Dia apa? Dia akan membuat melatoninnya meningkat, akibatnya tidurnya menjadi lebih nyenyak. Itu yang paling sering diungkapkan oleh para pemakai teknologi laser. Betul. Dan satu lagi, di usia-usia kita nih Pak ya, sudah mulai ada nyeri-nyeri artritis, kita sebut penuaan. Nah, si teknologi laser itu juga membantu mengurangi nyeri, mengurangi inflamasi yang dialami oleh mereka yang mengalami proses penuaan yang tidak bisa kita cegah. Ada masyarakat Indonesia yang juga udah pakai teknologi laser, pengen berbagi cerita dengan kita semua. Mari kita dengarkan. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur.
Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Apakah masih ada harapan atau doa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Harapan saya menjelang masa tua ini harus lebih sehat, dan para pemirsa ikuti saya dengan menggunakan teknologi laser, dan jangan ikuti pola hidup saya yang salah. Pemirsa, setiap kita melihat tayangan Go Healthy, kita selalu terinspirasi. Gunakanlah teknologi laser itu sebagai pencegahan bagi mereka yang memang belum bisa mengubah pola hidupnya secara sempurna, ya. Kita mengerti. Gunakan untuk pengobatan seperti yang dilakukan oleh Pak Edi, jantung, stroke, ya, diabetes, dan juga untuk rehabilitasi. Jangan sampai setelah jantung gangguan kepikunan misalnya, ya. Oleh karena itu, teknologi laser yang sudah terbukti ini bisa digunakan untuk pencegahan, pengobatan, dan juga rehabilitasi. Mas Boyke, terima kasih Pak Edi sudah hadir di Go Healthy. Sehat terus ya Pak ya, salam buat istri di rumah dan juga keluarga. Jadi nih pemirsa, bagi Anda nih yang punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, yuk kita atasi sekarang juga, kita sayangi jantung kita. Benar. Jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan mengubah pola hidup lebih sehat lagi, olahraga, minum-minum obat-obatan dokter kalau memang dokter memberikan gitu ya. Jangan dilawan dokternya. Jangan dilawan, dan tambah lagi dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Kenapa? Karena teknologi laser dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Lalu gimana cara mendapatkan teknologi laser? Wah, ini sih gilirannya Mas Panji akan menjelaskannya kepada Anda. Pemirsa, coba Anda bayangkan jika ketika kita berumur lanjut usia, tapi kita bisa tetap memiliki energi seperti muda. Tentu saja ini akan merubah hidup kita dan membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi ayo kita jaga kesehatan kita sekarang juga dan manfaatkanlah teknologi laser dari Dokter Laser. Karena Dokter Laser ini adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Dokter Laser juga sudah ada di Indonesia sejak tahun 2011. Sehingga sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari Dokter Laser. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang adalah waktunya bagi Anda bukan hanya menjadi penonton setia Go Healthy, tapi juga menjadi bagian dari orang yang merasakan manfaat dari Dokter Laser ini. Dan ketika Anda sudah memiliki Dokter Laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, dan rasakan manfaat terbaik dari Dokter Laser. Metro TV,